Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kana Yuda mempersembahkan Churchill Siral Gatra Bumi episode yang ke-22. Selamat mendengarkan. Udara panas yang membakar dari keris naga Agni, hawa dingin yang membekukan dari keris naga Tirta, serta hembusan angin yang menusuk-nusuk bagaikan tusukan turi gemarung dari keris naga Maruta silih berganti menyerang Kironggo Agung Sedayu yang telah mengambil semua lawannya. Kebetulan lawan-lawannya itu merasa hina jika harus melawan seorang anak kecil. Maka dengan demikian Kironggo Agung Sedayu telah bebas dan mengikat lawan-lawannya. Gatra Bumi yang menyadari bahwa perintah gurunya harus dilaksanakan segera melihat bahwa pertempuran itu sama sekali bukanlah perkalian pada tatarannya. Kaum putaran cambuk yang melibat ketika keris Luk 13 itu tanpa disadari telah menyerang pendengaran para lawan-lawannya. Watu gunung, wadas gempa, serta gamping putih beberapa kali harus mundur surut karena suara itu bagaikan menekan gendang telinga mereka. Seperti serangan api, aji gerak ngampar tataran paling rendah. Ketika serangan keris-keris mereka belum mampu mengoyahkan daya tahan Kironggo Agung Sedayu, ketiganya telah menggelar aji lembu sekilan untuk melindungi telinga mereka dan juga wadah mereka dari juntai cambuk yang semakin berdesing mendekat dengan kulit mereka. Permainan tata gerak cambuk Windujati yang semakin rumit itu telah benar-benar mengikat ketiganya dalam kesungguhan pertempuran. Tata gerak ciri keris Sangga Buana memang belum lengkap tanpa kehadiran saudara tertua perguruan mereka, Aki Kerikil yang memegang keris Nogo Bumi. Keris naga Maruta gamping putih hampir terlepas dari tangannya karena berani menebas langsung putaran cambuk Kironggo Agung Sedayu. Benturan itu telah membuat para pemegang keris Luk 13 Pamor Naga Sosro itu menyadari bahwa lawan mereka bukanlah orang sembarangan, dan jika ia adalah pimpinan pasukan khusus Mataram, memang seperti itulah apa adanya. Tetapi mereka sekali tidak gentar. Justru hal itu adalah suatu kebetulan karena sudah menjadi tugas mereka untuk mengetahui pasti kekuatan Mataram. Selapis demi selapis, tataran mereka semakin lama semakin meningkat, hingga udara panas, udara dingin, dan tusukan-tusukan angin itu semakin pedih di kulit Kironggo Agung Sedayu, meskipun belum melukai kulitnya. Mau tidak mau, Kironggo Agung Sedayu akhirnya harus mengungkap getar aji tameng wojo jeri Windujati yang telah bisa melebur dengan ilmu kebal yang berasal dari kitab Kiwaskita. Gabungan itu ternyata telah menutup celah dari kekurangan yang dimiliki oleh Aji Tameng Wojo itu sendiri. Yang cukup mendebarkan adalah setiap kali juntai cambuk Kironggo Agung Sedayu mendekati kulit salah satu di antara mereka, tampak jelas sekali bahwa juntai itu menggores api berjarak satu jengkal dari kulit mereka, yang menandakan betapa kuatnya aji lembu sekilan mereka. Gatra Bumi yang mengamati dengan sungguh-sungguh setiap gerakan Kironggo seolah-olah telah menyerap pelajaran permainan cambuk tanpa disadarinya. Ketika Gatra Bumi sedang mengamati permainan cambuk Kironggo Agung Sedayu, tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras. "Jangan bermimpi seperti mereka, akulah lawanmu," berkata seorang anak sebayanya, yang membuat Gatra Bumi kaget bagaikan tersengat kalajengking.
Biarlah guru-guruku yang bertempur dengan gurumu, dan kita akan bertempur sendiri. Lanjut anak muda yang usianya sebaya dengan dirinya itu. Jangan simpan cambukmu itu, aku juga akan meloloskan kerisku ini. Kembali anak muda yang entah dari mana datangnya itu berkata. Kakang Akik kerikil, akhirnya kau datang juga. Kita punya permainan yang menarik, Kakang. Silakan mengambil bagian ini. Berkata Watu Gunung yang mengisyaratkan betapa mereka kesulitan untuk mendesak lawannya yang bersenjata cambuk itu. Sepertinya Kiai Nogobumiku memang harus mengambil bagian dari keris-keris kalian, berkata Akik kerikil yang segera menerjang ke arah Ki Ronggo Agung Sedayu. Saat itu, pertempuran antara Ki Ronggo Agung Sedayu dengan ketiga lawannya memang sangat menegangkan. Namun, kedatangan Akik kerikil dengan keris Nogobuminya telah melengkapi permainan ciri keris Sanggabuana menjadi wujud yang utuh. Keris naga Agni telah memerah bara, memancarkan panas yang berlipat-lipat dari sebelumnya. Demikian dengan juga keris Nogotirto yang membiru, memancarkan dingin beku yang berlipat-lipat. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Apalagi waktu itu cuaca terlihat cerah, serta bintang-bintang telah menghiasi langit biru, dan bulan pun bersinar dengan terangnya. Demikianlah Cersil Silar Gadrabuni episode yang ke-22, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila ada yang berkenan untuk subscribe, like maupun berkomentar, dipersilakan. Terima kasih, sampai jumpa.